Pernahkah Anda merasa bahwa Anda harus selalu menjadi versi terbaik diri Anda untuk setiap orang yang Anda temui? Bahwa setiap kali ada orang yang tidak menyukai Anda, itu berarti ada sesuatu yang salah pada diri Anda? Ini adalah kesalahpahaman umum yang menjerat banyak orang. Keyakinan bahwa untuk menjadi berharga, Anda harus disukai oleh semua orang. Namun, kebenaran yang sering kali diabaikan adalah bahwa manusia, dengan segala kompleksitasnya, tidak dirancang untuk menjadi seragam dalam selera, preferensi, dan hubungan. Kebanyakan orang tumbuh dengan keyakinan bahwa dicintai oleh banyak orang adalah ukuran kesuksesan sosial. Mereka memaksakan diri untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip, keinginan, dan kenyamanan mereka sendiri. Padahal, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda, betapapun Anda mencoba. Bahkan sosok yang paling karismatik, bijaksana, atau sukses pun memiliki orang-orang yang tidak menyukainya. Mengapa demikian? Karena setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan preferensinya masing-masing. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai Anda. Seringkali, bagaimana seseorang melihat Anda lebih mencerminkan mereka daripada diri Anda. Cobalah renungkan, apakah Anda menyukai semua orang yang pernah Anda temui? Mungkin jawabannya adalah tidak. Dan itu bukanlah sesuatu yang buruk atau salah. Anda memiliki preferensi terhadap kepribadian, nilai, dan energi tertentu. Jika demikian, mengapa Anda mengharapkan diri Anda untuk menjadi sosok yang semua orang sukai? Ketidaksukaan bukanlah kegagalan. Itu adalah realitas yang mencerminkan keberagaman dalam hubungan manusia. Hubungan manusia itu kompleks. Tidak semua orang akan melihat nilai Anda dengan cara yang sama. Hal ini bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena setiap orang memandang dunia melalui lensa yang berbeda. Penerimaan atas realitas ini dapat membawa kelegaan luar biasa. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda memahami bahwa Anda tidak dapat mengontrol opini orang lain, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk menjadi autentik. Ironisnya, dalam upaya menyenangkan semua orang, Anda seringkali justru mengorbankan diri Anda sendiri. Anda menjadi terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain sehingga melupakan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Bayangkan mencoba menjadi seperti air yang mengalir di setiap wadah, membentuk diri sesuai dengan harapan setiap orang. Akibatnya, Anda kehilangan esensi diri Anda. Apa gunanya diterima oleh semua orang jika Anda sendiri tidak lagi mengenali siapa Anda sebenarnya? Ketika Anda hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, Anda berjalan menjauh dari jati diri Anda. Anda terlalu sibuk berpikir tentang apa yang orang lain inginkan dari Anda, hingga melupakan apa yang penting bagi Anda. Anda mungkin mendapati diri Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, atau menjadi seseorang yang sebenarnya tidak mencerminkan siapa Anda. Kehilangan esensi ini seringkali mengarah pada perasaan hampa, meskipun dari luar Anda mungkin terlihat berhasil memuaskan banyak orang. Akhirnya, mencoba menyenangkan semua orang justru berakhir dengan tidak menyenangkan siapapun, termasuk diri Anda sendiri. Anda tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain tanpa merasa terkuras. Lebih buruk lagi, Anda mungkin menyadari bahwa mereka yang Anda coba puaskan mungkin tidak pernah benar-benar peduli pada Anda. Dalam upaya ini, Anda bukan hanya kehilangan kepercayaan diri tetapi juga menciptakan hubungan yang dangkal dan tidak memuaskan. Tidak ada manusia yang sempurna di mata semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Keindahan dari penerimaan diri terletak pada keberanian untuk menerima bahwa Anda cukup, bahkan ketika ada orang yang tidak menyukai Anda. Daripada menghabiskan energi untuk mengejar validasi dari semua orang, gunakan energi itu untuk membangun hubungan yang tulus dan bermakna, hubungan di mana Anda dihargai apa adanya, bukan karena usaha Anda untuk menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Bayangkan diri Anda berdiri di depan cermin, melihat semua aspek diri Anda, baik maupun buruk. Di mata Anda, mungkin ada kekurangan yang tidak ingin dilihat dunia, sisi-sisi diri yang Anda sembunyikan karena takut ditolak. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa bagian yang Anda anggap kurang itu justru adalah apa yang membuat Anda unik?
dan bahwa orang yang tepat akan melihat keindahan dalam semua sisi itu tanpa syarat atau kepura-puraan? Menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ini bukan sekadar penerimaan pasrah, tetapi sebuah deklarasi harga diri. Anda menyatakan kepada dunia bahwa Anda layak dihormati dan dicintai tanpa harus mengubah diri untuk memenuhi standar orang lain. Menerima diri apa adanya bukanlah kelemahan, tetapi sebuah keberanian. Itu adalah pernyataan tegas bahwa Anda cukup, bahkan jika tidak semua orang melihatnya. Seringkali, kita mengukur nilai diri kita dari jumlah orang yang menyukai atau memuji kita. Tapi bagaimana jika ukuran itu tidak pernah relevan? Nilai Anda sebagai individu tidak dapat diukur oleh validasi eksternal, melainkan oleh cara Anda menghargai diri sendiri. Ketika Anda memahami bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada jumlah pengagum, Anda mulai membangun fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan sejati. Bayangkan nilai diri Anda seperti berlian. Berlian tidak kehilangan keindahannya hanya karena ada yang tidak menyukai kilauannya. Begitu pula dengan Anda, ketidaksukaan orang lain tidak pernah mengurangi keindahan Anda sebagai pribadi. Berlari mengejar validasi orang lain ibarat mencoba menangkap bayangan. Selalu sulit dijangkau dan melelahkan. Ketika Anda berhenti menggantungkan kebahagiaan Anda pada pengakuan eksternal, Anda merasakan kebebasan sejati. Anda tidak lagi merasa tertekan untuk tampil sempurna di depan orang lain. Sebaliknya, Anda menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri, menikmati keunikan Anda, dan merasa cukup tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Orang yang tepat tidak membutuhkan Anda untuk berpura-pura. Mereka tidak meminta Anda menyembunyikan luka, kekurangan, atau kegagalan Anda. Mereka menghargai Anda apa adanya, karena mereka tahu bahwa keindahan sejati terletak pada kejujuran dan kerentanan. Mereka mencintai Anda bukan hanya karena kelebihan Anda, tetapi juga karena kekurangan Anda, karena keduanya membentuk siapa Anda. Ketika Anda berani menunjukkan diri Anda yang sesungguhnya, Anda membuka ruang untuk hubungan yang penuh makna. Orang-orang yang tetap tinggal adalah mereka yang melihat nilai Anda, bahkan di saat-saat sulit. Inilah kekuatan otentisitas. Anda menarik orang yang selaras dengan jiwa Anda, bukan dengan topeng yang Anda pakai. Hubungan yang tulus adalah hadiah dari keberanian menjadi diri sendiri. Orang yang benar-benar mencintai Anda tidak membutuhkan alasan. Mereka mencintai karena Anda adalah Anda, bukan karena Anda berusaha keras untuk menjadi sesuatu yang Anda pikir mereka inginkan. Hubungan semacam ini tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga ketenangan, karena Anda tahu bahwa Anda tidak perlu berpura-pura atau berjuang terlalu keras untuk diterima. Seringkali, kita terjebak dalam obsesi untuk memiliki banyak teman, pengagum, atau pengikut. Namun, apakah kuantitas itu benar-benar membawa kebahagiaan? Hubungan yang bermakna jauh lebih berharga daripada sekadar banyaknya hubungan. Satu orang yang mencintai Anda dengan tulus lebih bernilai daripada 1000 orang yang hanya menyukai Anda secara dangkal. Menerima bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang adalah anugerah. Dalam penerimaan itu, Anda menemukan kedamaian, kebebasan, dan hubungan yang penuh makna. Orang yang tepat akan mencintai Anda apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan Anda. Karena bagi mereka, itulah yang membuat Anda istimewa. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk disukai semua orang, Anda menciptakan ruang bagi hubungan yang mendalam dan tulus, yang membawa kebahagiaan sejati dalam hidup Anda. Melepaskan sesuatu, entah itu hubungan, kebiasaan, atau bahkan mimpi, sering terasa seperti kehilangan bagian dari diri kita. Namun, ada kekuatan luar biasa dalam melepaskan. Dalam keikhlasan itu, Anda tidak hanya membuka ruang untuk sesuatu yang baru, tetapi juga menemukan keberanian untuk menyatakan siapa Anda sebenarnya. Menyetel batasan bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan mencintai diri sendiri. Namun, seperti halnya melepaskan, proses ini tidak selalu mudah. Melepaskan hubungan yang tidak lagi sehat atau selaras dengan nilai Anda adalah salah satu langkah paling sulit dalam hidup. Ada rasa sakit yang datang dari kesadaran bahwa sesuatu yang pernah berarti kini harus dilepaskan.
perpisahan, bahkan yang diperlukan sekalipun, seringkali meninggalkan luka. Anda mungkin merindukan kebersamaan atau merasa bersalah karena harus mengatakan, "Cukup." Namun, rasa sakit ini adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan. Itu adalah bukti bahwa Anda memiliki hati yang peduli, tetapi hati itu juga pantas untuk dilindungi. Kesedihan ini tidak selamanya, dan di baliknya ada kebebasan yang menunggu. Ketika Anda berani melepaskan apa yang tidak lagi mendukung Anda membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Hubungan atau situasi yang tidak sehat seringkali seperti batu besar yang menghalangi aliran sungai kehidupan Anda. Dengan menyingkirkannya, Anda membiarkan arus mengalir kembali dengan lancar, membawa peluang baru, hubungan yang lebih selaras, dan kedamaian batin. Melepaskan adalah cara alam semesta mengingatkan Anda bahwa Anda tidak harus terus memegang sesuatu yang menyakiti atau membatasi Anda. Ruang yang kosong adalah undangan bagi kebahagiaan yang lebih besar. Banyak orang menganggap batasan sebagai dinding yang memisahkan. Padahal, batasan lebih seperti pintu yang dapat Anda buka atau tutup sesuai kebutuhan. Menyetel batasan adalah cara Anda berkata, "Ini adalah siapa saya, dan ini adalah apa yang saya perlukan untuk merasa aman dan dihormati." Batasan bukanlah tanda kelemahan atau keegoisan. Justru, itu adalah tanda bahwa Anda memahami nilai diri Anda dan menghormati energi Anda. Dengan menyetel batasan, Anda tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana cara terbaik memperlakukan Anda. Ketika Anda menetapkan batasan, Anda menyampaikan pesan kepada dunia, "Saya berhak dihormati." Pesan ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Itu adalah pengingat bahwa Anda tidak perlu mengorbankan integritas atau kesejahteraan Anda demi menyenangkan orang lain. Keberanian untuk berkata tidak pada apa yang tidak selaras dengan Anda adalah bentuk cinta diri yang paling murni. Tidak semua orang akan menerima batasan Anda dengan baik. Beberapa mungkin merasa tersinggung, marah, atau bahkan mencoba melanggarnya. Tapi ingatlah, reaksi mereka lebih mencerminkan mereka daripada Anda. Orang yang benar-benar peduli pada Anda akan menghormati batasan yang Anda tetapkan, bahkan jika itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Dalam menghadapi tantangan ini, Anda mungkin merasa ragu atau bersalah. Tapi jangan lupa, menyetel batasan bukan berarti Anda menolak orang lain. Itu berarti Anda memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda. Tidak semua orang akan memahami, dan itu tidak apa-apa. Saat Anda menetapkan batasan, sesuatu yang menarik terjadi. Hubungan Anda menjadi lebih terfokus dan bermakna. Hubungan yang dangkal atau tidak tulus mungkin memudar, tetapi hubungan yang bertahan adalah yang benar-benar berharga. Orang-orang yang menghormati batasan Anda adalah mereka yang menghormati Anda sebagai individu. Mereka mendukung Anda bukan karena apa yang Anda lakukan untuk mereka, tetapi karena siapa Anda. Melepaskan dan menyetel batasan adalah langkah berani menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam melepaskan, Anda menemukan kebebasan untuk tumbuh. Dalam menetapkan batasan, Anda menyatakan kepada dunia bahwa Anda layak dihormati dan dicintai tanpa harus mengorbankan diri. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih otentik dan hubungan yang lebih tulus. Hubungan di mana Anda dihargai bukan karena Anda mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, tetapi karena Anda menjadi diri sendiri. Bayangkan hidup di mana setiap langkah Anda tidak lagi dibayangi oleh harapan orang lain. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi sempurna di mata mereka. Tidak ada lagi rasa cemas apakah Anda cukup baik atau tidak. Hidup seperti itu bukanlah ilusi. Itu adalah kebebasan sejati yang bisa Anda capai saat Anda berhenti mencoba menyenangkan semua orang dan mulai memusatkan energi Anda pada apa yang benar-benar penting, hubungan yang mendalam dan bermakna. Berusaha menyenangkan semua orang adalah pekerjaan tanpa akhir yang melelahkan. Anda mungkin sering merasa seperti sedang mengisi ember yang bocor. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, upaya Anda tidak pernah cukup. Namun, ketika Anda melepaskan ekspektasi orang lain, Anda menemukan sumber energi baru dalam diri Anda. Anda tidak lagi menghabiskan waktu untuk memperbaiki kesan atau menyesuaikan diri dengan standar orang lain.
Energi yang Anda bebaskan ini dapat diarahkan ke hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan, mengejar impian Anda, merawat diri sendiri, dan memperdalam hubungan yang memberi makna pada hidup Anda. Anda tidak lagi sekadar bertahan, Anda mulai benar-benar hidup. Percaya diri sejati muncul ketika Anda menerima bahwa Anda sudah cukup, apa adanya. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada siapapun. Anda tidak perlu mengubah diri hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah ada habisnya. Ketika Anda berhenti berusaha menjadi cangkir teh semua orang, Anda menemukan ketenangan dalam menjadi diri sendiri. Percaya diri ini memberi Anda keberanian untuk berkata tidak pada hubungan yang tidak sehat dan ya pada diri Anda sendiri. Anda mulai berjalan di dunia dengan kepala tegak karena Anda tahu bahwa Anda layak mendapatkan cinta dan rasa hormat tanpa harus mengorbankan integritas Anda. Kepercayaan diri Anda adalah magnet bagi orang yang tulus. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, Anda mulai menarik mereka yang benar-benar menghargai Anda apa adanya. Orang-orang ini tidak hanya menerima kekurangan Anda, tetapi juga menghormati dan mencintai Anda karena keunikan Anda. Anda tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mencari manfaat dari Anda. Anda dikelilingi oleh mereka yang mendukung Anda tanpa syarat. Apa yang membuat hubungan berarti? Bukan jumlah pengikut di media sosial atau betapa populernya Anda, tetapi kedalaman koneksi yang Anda miliki dengan orang lain. Hubungan sejati adalah yang tumbuh dari kejujuran, saling pengertian, dan penerimaan. Orang-orang yang tetap ada di sisi Anda, bahkan di saat-saat sulit, adalah mereka yang benar-benar peduli. Hubungan seperti ini adalah hadiah yang tak ternilai. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan dari orang yang tidak penting, Anda memiliki lebih banyak ruang untuk memupuk hubungan yang memberi kehidupan Anda makna sejati. Anda mulai memahami bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang mendalam dengan orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargai Anda. Itu tidak datang dari jumlah pujian atau validasi yang Anda terima, tetapi dari rasa damai mengetahui bahwa Anda dicintai apa adanya. Hidup Anda menjadi lebih ringan ketika Anda tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain. Anda memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri, mengejar apa yang Anda cintai, dan berbagi hidup Anda dengan mereka yang benar-benar berharga. Hidup Anda tidak dirancang untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah anugerah. Anda tidak harus menjadi segala hal bagi semua orang. Sebaliknya, Anda dipanggil untuk menjadi diri sendiri, jujur, berani, dan penuh percaya diri. Dalam keautentikan itu, Anda menciptakan ruang untuk cinta sejati, hubungan yang tulus, dan kebahagiaan yang mendalam. Ingatlah, Anda tidak perlu menjadi cangkir teh semua orang untuk memiliki kehidupan yang penuh makna. Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri, dan dunia akan menemukan mereka yang mencintai Anda dengan apa adanya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.